Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Wa mani'uz zakati lan wong kang nyegah zakat. An Abi Hurairah, saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kala ngendika sapa Abu Hurairah, kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibi dhahabin, ora ana saking wong kang duweni emas, wala fiddatin, lan ora wong kang duweni perak, la yuaddi, kang ora menunaikan sapa sahib, minha saking fiddah lan lahab, haqqaha ing hake fiddah lan lahab, illa idza kana, angin ing dalem nalikane ana yaumal kiamati, ing dalem dina kiamat, iku sufihat, den serahake, lahu kaduwe sahib apa sofa ihu piro-piro lembaran minarin saking neraka, fa uhmiya, nuli den panasake sapa sahib alaiha ing atase sofaih finari jahannam, ing dalam neraka jahannam, fayuqwa, nuli den jongkrongake sapa sahib biha sebab sofaih, fayuqwa, nuli den jongkrongake biha sebab sofaih opo jambuhu, lambunge sahib, wa jabinuhu, lan batuke sahib, wa dhahruhu, lan gigire sahib, kullama baridat, sumangsane adem apa nar uidat, mongko den balekake apa nar lahu kaduwe sahib, fi yaumin, ing dalem dina kana kang ono apa mikdaruhu ukurane yaum, iku khamsina alfin, iku khamsina alfin 50.000 apane sanatan taune, hatta yaqdiya, sehingga menunaikan sapa sahib bainal ibadi, ing dalem antarane pira-pira kaulah, fayaro, nuli ningali sapa sahib sabilahu, ing dalane sahib, imma ilal jannati, anakarane marang suarga, wa imma ilan nari, lan anakalane marang neraka, wa syaribul khamri, lan wong kang minum arak atau wong kang minum miras,
Fil hadits ing dalam suji hadis syaribul khamri. Syaribul khamri utawi wong kang meminum arak. Syaribul khamri utai wong kang minum khamr iku yuhsyaru den giring sapa syar. Wal kuzu hale utawi gelas iku muallakun den gantungake fi unukihi ing dalem guluwe syarib. Wal qadhu utawi kendi iku fiyadihi ing dalem tangane syarib wa huwa utawi khamr iku antanu luwih bacin mingkul lijifatin saking saben-saben bangkai alal ardi ing atase bumi. Yal'anu halim laknat hu ing syarib apa kullu man saben-saben wong yamurru kang lewat sapa kul alaihi ing atase syarib minal khalqi bayani saking makhluk. Kita ulang dari awal bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan ada 10 golongan dari umatku yang mana sebenarnya mereka adalah orang-orang kafir di sisi Allah, tetapi mereka menganggap bahwa diri mereka orang-orang beriman. Yang pertama pembunuh, kedua tukang sihir, ketiga dayus, yang keempat orang yang tidak mau ngasih zakat maupun zakat fitrah atau zakat mal. Zakat itu ada 2. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Zakat fitrah itu wajib bagi setiap muslimin muslimat, baik bayi ataupun yang mau mati, yang harus diserahkan kepada orang fakir dan miskin di menjelang Idul Fitri, di bulan puasa, berupa beras, bukan berupa uang. Kalau zakat mal maka berupa beras. Ya udah tahu kan aturannya, zakat mal itu harus haul dan harus nisab. Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan,
seseorang yang punya emas, punya perak, dia simpan sampai 1 haul, sampai 1 nisab. Lalu dia tidak mau menunaikan kewajiban dia, atau dia tidak mau menunaikan hak emas atau perak tersebut, maka kelak orang itu pada hari kiamat akan diberikan lembaran-lembaran buku yang isinya catatan amal dia, tetapi dari neraka. Lalu dia akan dipanaskan di atas buku tersebut di neraka jahanam. Kemudian dia dilempar perutnya, kemudian jidatnya, lalu punggungnya sampai mengenai api. Kalau apinya itu dingin, maka diulang lagi sampai panas lagi. Nah, keadaan demikian itu terjadi, yang mana terjadinya itu setiap 1 hari dihitung seperti 50.000 tahun, sampai dia menunaikan kewajiban-kewajiban dia untuk semua hamba Allah. Setelah dia tunaikan, barulah dia akan melihat jalannya dia, baik itu ke neraka ataupun ke dalam surga. Jadi bayar zakat itu penting. Nanti kalau jadi orang kaya harus ada keinginan untuk membayar zakat. Jangan sampai menjadi orang pelit. Orang kaya itu pelit. Pasti tidak pasti. Contoh ini ya. Kamu punya uang 10.000. Disumbangin 1.000 perak buat Upin Ipin yang ada di pom bensin. Punya uang 10.000. Disumbangkan 1.000 perak. Kira-kira berat atau gampang? Mudah atau berat? Berat. Ada orang punya uang 10.000, nggak apa-apa, jawab aja. Salah benar sih urusan belakang. Dia punya uang 10.000, lalu dia sumbangkan 1.000 rupiah. Kira-kira berat atau mudah? Hah? Mudah. Sekarang ada orang punya uang 10 miliar. Disumbangkan 1 miliar. Berat atau mudah? Sama kan nilainya? Sama-sama kan? 10.000 disumbangkan 1.000 dengan 10 miliar disumbangkan 1 miliar itu sama. Sama. Tapi nggak tahu kalau buat pengemis kita itu mau ngasih 1.000 rupiah. Tapi kalau untuk membangun masjid itu nggak bisa. Nah, itulah orang kaya. Piciknya orang kaya rata-rata tuh pelit, berat ngeluarin uang. Gantian lah orang kaya di dunianya enak, tapi kelak nanti di akhirat harus waspada. Kalau mau mudah dan enteng, yang matinya jangan sampai bawa harta. Wasyaribul khamr, perhatian. Kemudian orang yang kufur di mata Allah adalah peminum khamr. Dalam sebuah hadis dikatakan, peminum khamr itu kelak akan digiring di padang mahsyar. Gelasnya digantungkan di lehernya. Wal qadhu fi yadihi, kendinya, botolnya itu tetap ada di tangannya. Memalukan sekali kan? Jadi orang yang meminum khamr kelak di padang mahsyar itu nanti gelas-gelasnya gantung di leher, lalu di tangan dia ada botolnya. Wa huwa antanu min kulli jifatin 'alal ard. Dan peminum khamr, bukan khamrnya ya, tapi peminum khamr. Wa huwa utawi peminum khamr. Dan peminum khamr itu ketika melewati padang mahsyar, maka seluruh penduduk padang mahsyar itu menutup
hidungnya. Karena orang yang di dunianya minum minuman arak atau minuman memiras, itu kelak di padang mahsyar itu aromanya bacin, bau. Dan baunya itu lebih menyengat daripada bangkai. Di rumahnya Haji Idris tuh, itu pernah ada kematian orang, pembunuhan kayaknya. Gak tahu waktu kami masih muda kayaknya. Tapi masih ingat aja di situ pernah ada pembantaian orang. Ditemukan beberapa hari kemudian mayatnya. Itu bangkainya itu tercium sampai ke makam kerupak. Orang pada nutupin semua. Jadi manusia itu kalau mati ya, kalau tidak dikubur, ya kalau nggak dikubur di kulkas. Kalau nggak dikubur, itu baunya minta ampun. Bangkai manusia tuh ya. Bau mana sama bangkai tikus? Bau manusia. Karena tikus nggak makan burger. Tikus makanannya makanan tertentu. Kucing makanan tertentu. Kalau manusia segala macam dimakan. Ayam jadi bangkai mati. Bau. Dia makannya ayam paling beras dedak. Tapi manusia ya dimakan semua, ayamnya juga dimakan. Makanya bangkai terbau itu ya bangkai manusia. Jadi kalau misalnya kita pernah mencium bangkai, kok nggak tahan hidung kita, dan bangkainya baru bangkai tikus, apalagi nanti bangkainya bangkai manusia. Nah itu bangkai manusia yang rajin sholat aja bau, apalagi bangkai manusia yang memang peminum khamr. Makanya yang belum pernah mencicipi khamr jangan gaya-gaya. Cukup nyandu kita sama rokok saja andaikan berapa rokok. Jangan nyandu khamr, jangan nyandu Mobile Legend, jangan nyandu porno, jangan nyandu judol atau judi, jangan nyandu nyuri. Nyuri juga, awas hati-hati, punya sisi candu. Bestelan dari orang tuanya tuh gede padahal. Tapi kalau ngelihat uang 1.000 perak tuh nggak tahan, pengennya nyuri terus. Emang udah kebiasaan dia. Jadi kalau misalnya di antara kamu ada yang punya penyakit nyandu nyuri tuh, nggak apa-apa ngomong ke Abi, nggak bakal tertazir. Diobatin maksudnya. Ya masa iya Abi nyebarin aib? Dia adalah pencuri, nggak mungkin. Kamu selamatkan diri kamu sendiri sebelum nanti dibonyok digebukin orang. Kalau biasa mencuri dari 1.000, nanti ningkat ke 5.000, 5.000, ningkat ke mana? 10.000, ningkat ke 50, ningkat ke 100. Kalau masih aman, bersih mukanya. Tapi ada hari sial orang. Ada kan hari sial. Ninggangnya nyuri sesuatu, ketahuan orang, dikejar-kejar, woi maling. Yang ngejar 100 orang. Di depan ada orang, di kanan, di kiri ada orang, di belakang ada orang, mau naik pagar di atas ada orang. Dah, gemeteran kita. Bonyok muka kita, kepala pecah. Tapi apakah nantinya tobat? Oh enggak. Si pencuri itu susah gitu. Ada yang sudah bonyok begitu tuh, tapi malahan mencurinya tambah lihai aja. Dia bilang ke temennya, kalau saya udah pernah digebukin, kamu udah belum? Kalau udah digebukin berarti nanti ketahuannya masih lama lagi nih saya nih. Akhirnya orang seperti ini nyurinya nambah laris.
suka nyopet. Jadi itu hal-hal yang bikin candu. Makanya kalau belajar sekarang tahan tangannya, jangan sampai nyuri-nyurian sesuatu yang bukan miliknya. Nah, begitu juga pacaran. Nah, yang nyandu-nyandu dihitung ya, nyandu-nyandu nih. Setiap kita punya kelemahan. Setiap kita punya kelemahan. Kalau malas sih bukan, itu iman. Futur namanya. Tapi kalau nyandu, judi nih nyandu. Kalau sudah terperangkap, kita susah lepas, pengen taubat kayak apa juga nggak bisa. Pacaran dua, yang belum punya pacar jangan coba-coba. Yang ketiga main game. Udah tua juga, udah punya anak 4, anak 5, boros begini. Beli PS, beli apa gitu. Kamu yang nggak kenal Mobile Legends jangan. Walanya tuh billah. Kalau udah nyandu, males segala-galanya. Apalagi minum khamr nih. Nah, yang bahaya porno sama satunya mainan obat-obatan terlarang. Kamu berlepas diri dari obat-obatan terlarang tuh hampir dan nyaris gak bisa. Harus direhabilitasi, kamu harus direhab. Gak bisa hanya sekedar pakai nasihat. Udah sih berhenti sih, dikasih gambaran, dikasih ilustrasi, dikasih pengertian, nanti kamu rugi begini. Pecandu-pecandu mengiyakan, iya, nangis kadang-kadang. Tapi untuk melepaskan tuh gak bisa. Lepas tuh nggak bisa. Orang maling digebugin aja, kambuh lagi maling. Makanya sebenarnya penjara itu cocok bagi mereka. Tapi kadang sipir itu malah memperbolehkan mereka mainan lagi di dalam. Polisi nggak bener lah. Harusnya. Nah, kalau pembunuhan nggak nyandu. Kalau pembunuhan nggak nyandu, cuma dendam aja. Nah, kalau belum nyandu banget jangan. Jangan coba-coba ambil gelas kemudian diisi sama miras. Pacaran juga. Kamu jatuh cinta sama perempuan, tahan. Jangan ngomong, jangan ngungkapin. Dengan seperti itu Allah akan ganti perempuan yang lebih baik. Tapi kalau misalnya kamu doyan demenan, doyan pacaran, biasanya istrinya tuh nggak bener, nggak bagus. Karena istri itu adalah cerminan daripada suami. At-tayyibatu lit-tayyibin. Wanita-wanita yang baik itu untuk suami-suami yang baik. Kalau perempuannya nggak benar, dipastikan nanti dapat suami nggak benar. Jadi kalau kamu pengen benar, kalau kamu pengen istri kamu benar dan solehah, kamunya harus benar. Jangan lakuin itu yang bikin nyandu. Yal'anuhu kullu may yamurru alaihi minal khalqi. Setiap orang yang melewati dia akan mencaci, akan melaknat. Setiap makhluk yang mana dia melewatinya itu akan menjijikannya, cember ya. Itu bukan terjadi di padang mahsyar saja, tapi di dunia pun terjadi. Peminum khamr apa tuh suka menyendiri, susah punya teman, ada kecanduannya itu. Wallahu a'lam.